Oke, gini nih, biar paham, pelan-pelan. Nih, ini kan kita untuk melakukan suatu observasi, ya. Habis itu sebelum observasi itu kan dilakukan wawancara. Ini tuh dinamakan studi pendahuluan atau biasa disebut itu pra penelitian, artinya sebelum. Karena kita nggak punya data nih. Kalau misalkan kakak punya data, kita nggak perlu kayak gini sebenarnya, gitu loh. Karena berhubung ini kita belum punya data terkait bagaimana sih citra sekolah tersebut, walaupun dalam pengamatan mata sekolah itu udah bagus ya dilihat ya, tapi kan kalau misalkan itu persepsi kita sendiri, itu bukan ilmiah. Ilmiah itu apabila suatu keadaan yang dimana kita katakan dan ada datanya, ada buktinya, itu dapat dikatakan data tersebut yang kita ucapkan itu kredibel, absah, atau berkualitas dan dapat dipercaya. Itu maksudnya. Itu ditanamin dulu deh, dasar kayak gitu dulu. Oke, nih kita pertama kita pahamin dulu nih, apa sih citra, dasar dari citra itu, maksud dari citra itu apa, gitu ya. Nah, ini ada teori, satu teori doang aja kita udah paham nih. Ini satu teori aja kita udah paham. Yang pertama, menurut Irman yang mengatakan pada tahun 2022 nih, citra ialah suatu bentuk penilaian terhadap suatu lembaga. Bukan lembaga aja, bisa bisa dalam suatu produk, dalam suatu jasa, dalam suatu bentuk apapun. Itu bentuknya citra. Citra itu ada dua, ada citra positif, ada citra negatif, gitu. Paham ya? Habis ini paham tuh, kita bisa tahu nih, oh citra itu berarti kualitas kan, kualitas yang dimana disampaikan oleh konsumen, persepsi konsumen bagus atau enggak, gitu loh. Nah, kita masuk ke sini. Citra dihasilkan melalui, nah, untuk mendapatkan citra kita harus melalui tahapan yang dimana diberikan oleh lembaga. Apa aja sih yang diberikan oleh lembaga itu? Nah, tindakan yang pertama, tindakan apa yang diberikan oleh lembaga kepada eh, konsumen atau pelanggan, atau kalau di sekolah itu disebutnya itu wali murid, yang diberikan kepada siswa, kepada wali murid apa aja sih, gitu loh. Nah, yang kedua itu perilaku. Bagaimana perilaku suatu lembaga terhadap pelanggannya, terhadap konsumennya, terhadap wali muridnya, terhadap siswanya, gitu loh. Jadi kan sini dia menjual jasa. Dia menjual jasa di sini. Nah, gini. Jadi citra dihasilkan. Jadi untuk menghasilkan citra, nah, itu harus melalui tahapan ini. Harus melalui tahapan tindakan, perilaku, dan etika. Bagaimana tindakannya, bagaimana perilakunya, bagaimana etikanya. Nah, kalau misalkan udah melalui tahap itu, bisa dapat dikatakan dia bisa menyampaikan persepsi bagaimana citra dari sekolah tersebut atau lembaga tersebut, gitu loh. Itu dari citra ya, melalui tindakan, perilaku, dan etika. Nah, selanjutnya citra itu merupakan bentuknya itu kesan, perasaan, dan gambaran diri atau situasi diri, gitu loh. Kalau ini tuh bedanya itu dihasilkan. Jadi inputnya apa? Inputnya itu tindakan, perilaku, dan etika. Apa yang diberikan oleh lembaga kan input. Nah, dalam bentuk jasa, gitu loh, yang dirasakan oleh konsumen atau wali murid atau pelanggan, gitu loh, yang diterima oleh mereka. Nah, citra itu dapat berbentuk kesan. Bagaimana kesannya si pelanggan, bagaimana kesannya wali murid, gitu, kesannya siswa di sekolah tersebut, alumni, warga sekitar. Nah, yang kedua itu perasaan. Bagaimana sih perasaan wali muridnya, bagaimana perasaannya konsumennya, bagaimana perasaan pelanggannya, bagaimana perasaan warga yang dimana bisa merasakan dampak dari adanya sekolah tersebut di situ. Apakah dampaknya negatif atau positif? Nah, itu kan berbentuk citra nama baik, gitu loh. Nah, yang ketiga gambaran diri. Bagaimana sih gambaran diri setelah dia merasakan adanya sekolah tersebut? Contoh,
Dengan adanya sekolah tersebut, warga sekitar merasa terbantu, yang dimana di setiap hari Jumat itu ada program kebersihan lingkungan misalkan. Nah, yang kedua itu misalkan di saat Idul Adha ada pembagian daging kurban, bisa juga pembagian zakat beras kemarin tuh, kan itu bisa berdampak ke situ. Nah, itu kan dalam bentuk program ya, tapi kan kita membicarakan dalam bentuk citra. Citranya itu yang dirasakan, yang menjadi kesan gitu loh. Misalkan siswanya terbilang baik, ya, siswanya sopan, gurunya interaktif, terus dia omongannya sopan santun, perbuatannya dapat dicontoh. Pokoknya semua citra positif atau negatif itu bisa dalam bentuk kesan, perasaan, dan gambaran diri. Nah, ini semua ini semua nih, ini tuh bisa dilihat di eksternal. Kalau misalkan ini dipakai internal, nggak mungkin gitu loh. Misalkan ini tuh eksternal semua, dari luar. Karena yang merasakan akibat kesan pesannya, yang merasakan penilaian, yang bisa dapat memberikan penilaian itu ya dari luar gitu, pelanggan, yaitu wali murid gitu loh. Ibarat analoginya kayak gitu. Nah, siapa aja sih yang dari eksternal itu? Bisa dari alumni, bisa dari warga sekitar, bisa dari apa sih namanya, wali murid tuh, murid. Nah, ini dari eksternal, dari luar. Nah, pertanyaannya, siswa bisa nggak? Disarankan jangan, karena dia berasal dari dalam, dia atau dapat dikatakan internal gitu loh, karena dia masih dalam proses penerimaan jasa pendidikan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih? Pertanyaannya, siswa nanti dijadikan wawancaranya di mana? Itu dijadikan di saat penelitian murninya. Penelitian murninya di mana? Nah, di saat sudah melakukan wawancara kepada humas. Nah, si siswanya ini dia posisinya sebagai memberikan pandangan kepada si humas ini. Apakah benar humasnya udah melakukan komunikasi dengan baik? Apa benar humasnya sudah melakukan komunikasi dengan strategi yang baik? Apa benar dengan strategi-strategi yang diucapkan oleh si humasnya? Apa sudah benar dilakukan di lapangan? Apakah sudah benar dilakukan di kelas? Apakah sudah benar dilakukan di sekolah? Gitu loh. Ini siswa itu sebagai data pendukung. Namanya itu partisipan. Ya. Nah, kalau misalkan nanti pas penelitian yang diwawancarai itu humasnya sebanyak 3 orang. Nah, siapa aja? Humas 3 orang kan. Nah, partisipannya siapa? Bisa dari siswa, bisa dari guru. Nah, ini partisipan gunanya apa? Misalkan siswa nih ditanyain, siswa, apakah benar si humas sudah melakukan pekerjaan dengan baik? Oh, benar. Siswa, apakah benar si humas sudah melaksanakan strategi komunikasi untuk meningkatkan citra dengan baik? Oh, benar. Apakah benar dia selalu rutin melakukan pekerjaannya? Oh, belum tentu benar, karena saya jarang lihat. Nah, dari minusnya ini itu bisa kita tanya lagi ke guru, karena dia belum tentu ada di ruang guru nih kalau si siswa. Nah, si guru yang kita tanya, permisi Pak, Bu, apa benar si bidang divisi humas sudah melakukan pekerjaannya dengan baik? Oh, benar.
strateginya dengan baik? Oh benar. Apakah dia selalu memberikan melakukan pekerjaannya dengan baik untuk meningkatkan citra sekolah SMK Sejahtera Jakarta? Oh benar. Nah dari sini kita bisa bandingkan, ternyata siswa itu dia jawab tidak dikarenakan dia itu nggak ada di ruang guru gitu loh, karena dia ada di kelas dan guru itu ada pasti di ruang guru, pasti dia ngelihat bagaimana kerjanya si humas tersebut. Itulah gunanya dibandingkan si guru persepsinya apa, si siswa persepsinya apa, dan si humas persepsinya apa. Misalkan si humas persepsinya hasilnya positif dan si siswa hasilnya positif juga, tapi ada negatifnya sedikit, dan dibandingkan lagi si guru hasilnya positif mengatakan bahwa si humas sudah melakukan pekerjaannya atau melaksanakan strategi komunikasi untuk meningkatkan citra dengan baik. Nah dari sini kita bisa lihat ini hasilnya positif, di sini hasilnya positif, di sini hasilnya positif, dan sini ada negatif. Negatifnya dibuang, nah ini diambil positif. Nah dapat dikatakan ini positif semua nih. Dapat dikatakan bahwa humas telah melakukan strategi komunikasi di sekolah SMK Sejahtera dengan baik untuk meningkatkan citra nama baik sekolah. Itu namanya triangulasi. Kalau misalkan di kuanti, ini namanya regresi linear sederhana untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaruh atau tidak pengaruhnya. Karena ini kakak kualitatif, jadi bentukannya kayak gini gitu. Ini berawal, jangan pusing dulu karena perjalanan kita masih panjang.